Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan masih memberkati kami hingga saat ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kiranya kami diperbaharui oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, dan jadi khosomamu dongamu di bagas roham, ala ikon marsipaingota ko tudongamu, asa unang mania dosa ko ala ibana. Demikian firman Tuhan dengan topik mengasihi sesama dengan tulus. Imamat 19 adalah bagian dari hukum Taurat yang mengatur kehidupan sosial umatnya. Dan di ayat 17 ini Tuhan menekankan agar umatnya Israel hidup dalam kekudusan dan keharmonisan, saling menghargai dan menjaga hubungan yang baik satu sama yang lain. Dalam komunitas umat Allah tidak ada tempat untuk kebencian, tetapi dipanggil untuk saling mengasihi. Ayat ini mengajarkan kita beberapa prinsip yang relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Yang pertama, hindarilah kebencian, karena kebencian itu merusak jiwa. Tidak hanya bagi orang yang membenci, tetapi juga bagi orang yang dibenci. Walau kita sering menghadapi situasi yang menimbulkan frustasi, kemarahan, atau kekecewaan, namun kita diajak untuk tidak memendam perasaan negatif tersebut. Sebaliknya, kita diajak untuk mencari cara-cara yang positif dalam mengatasi konflik atau kesalahpahaman. Yang kedua, hendaklah kita menegur dengan terus terang, tetapi dilandasi kasih. Tujuannya untuk membawa orang tersebut kembali ke jalan yang benar. Menegur dengan kasih adalah bagian dari kasih itu sendiri, karena kita peduli terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan orang lain. Yang ketiga, janganlah mendatangkan dosa pada diri sendiri. Saat kita membiarkan kebencian merasuk ke dalam hati kita atau gagal menegur dengan cara yang benar, kita sebenarnya mendatangkan dosa pada diri sendiri. Misalnya kita membiarkan amal sehingga ditunggangi iblis. Efesus 4 ayat 26. Yang keempat, pentingnya rekonsiliasi dan pemulihan. Artinya kita harus tetap mencari cara untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Seperti ucapan Yesus, kita harus menjadi pembawa damai. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena itu kita harus membangun hubungan dalam kasih dan ketulusan. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan memberkati